Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Lesti Ghazali. Selamat pagi, selamat siang, apa kabar semuanya? Selamat datang kepada subscriber baru maupun yang sudah lama yang selalu setia untuk menonton channel saya. Saya doakan kalian semoga dalam keadaan sehat selalu tanpa kekurangan suatu apapun. Dan saya ucapkan juga terima kasih yang luar biasa atas supportnya dari kalian semuanya berupa like, share, dan komen yang baik. Saya doakan kalian semua tercapai semua cita-cita yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baik, di kesempatan kali ini saya akan berbagi tentunya informasi yang sangat luar biasa yang sedang booming dan dinanti-nanti tentunya ya, berkaitan dengan calon kripto kita yang luar biasa, yaitu Pi Network. Nah, di sini banyak pioner yang sudah bisa mengecek langsung ya di browsernya untuk melihat perkembangan Pi Chain Mall karena sudah diadakan yang namanya barter. Oke, kalau di sini buat teman-teman bisa cek langsung di sini ya. Kita buka masing-masing browser, di Pi browser di sini. Pi browser ya, silahkan cek di www.pichainmall.com, atau kalau yang mengalami kendala tidak bisa loading atau browsing ya silahkan langsung saja ikuti tutorial yang sebelumnya di deskripsi ya, bisa dicek itu langsung dan dibuka linknya di situ. Oke, bentar saya ulangi lagi di bagian Pi browser ya. Kalau teman-teman masih mengalami kendala, caranya teman-teman bisa langsung buka di bagian brainstorm. Oke, lalu kita tunggu sebentar sampai page-nya keluar. Nah, kemudian di sini langsung muncul start or join project team. Nah, klik bagian oke langsung ya. Nah, seperti biasa kalau kita males misalnya mencari link yang eksis yang benar-benar ada bisa berfungsi, itu kita tinggal copy paste di bagian brainstorm. Di sini khusus tanggal 25 memang sedang sangat overload sekali ya. Semua hampir pioner yang ingin membuka Pi browsernya untuk melihat langsung Pi Chain Mall ya, karena hanya menggunakan Pi browser itu bisa diakses. Tetapi ini menjadi yang namanya sistemnya itu overload sehingga mengalami kendala yang agak lama kalau loading. Jadi harap dimaklumi. Seperti yang kita lihat di laporan langsung dari Twitter resmi daripada Pi Chain Mall itu sendiri, sempat mengalami yang namanya hacker ya, langsung di sistemnya itu langsung itu kemarin sudah Nah, di sini di Twitter resmi Pi Chain Mall. Nah, di sini we have been under cyber attack from a certain region. Jadi ada bagian beberapa negara tertentu yang mencoba untuk merusak sistem Pi Chain Mall website itu sendiri. Nah, dan tentunya kita bersabar untuk menunggu sistemnya kembali seperti semula ya. Jadi tidak usah khawatir karena itu sesuatu yang wajar atau umum. Nah, di sini kalau kita perhatikan ya teman-teman, di sini sudah mengupgrade ya untuk Pi Chain Mall internasional sendiri. Ini sudah ditunjukkan di Twitter halaman resminya juga. Kita bisa lihat sudah banyak vendor-vendor yang memposting barang-barang yang sudah siap untuk dibarter oleh para pioner semuanya. Nah, di sini juga ditegaskan lagi ya oleh PCM bahwa PCM itu tidak berhak atas penentuan harga ya. Maksudnya di sini does not participate in pricing. Artinya ditegaskan kalau PCM itu hanya sebatas aplikasi atau platform ketiga sebagai tempat atau wadah buat para vendor dan pioner untuk bisa saling tukar Pi dengan barter barang mereka yang disetujui atau mendapatkan kesepakatan harga antara kedua belah pihak, yaitu penjual dan pioner. Oke. Nah, namun demikian ya, di sini disebutkan bahwa kami juga tidak mengintervensi
harga daripada penjual. Ditegaskan artinya di sini PCM juga tidak akan pernah mengintervensi harga yang mereka berani atau mereka sepakati ya. Nah, jadi terserah berapa besar nilai yang akan ditentukan oleh vendor, itu tidak ikut campur ya di sini Pigeon Mall-nya. Nah, namun demikian kami akan terus memonitor ya proses barter secara dekat atau secara teliti begitu ya. Nah, dan kegiatan yang tidak mengikuti aturan ya, jadi intinya melanggar, apabila ada yang ketahuan melanggar itu akan segera dihukum tentunya. Kamu bisa melihat ya konten P di Pigeon Mall ya, itu ada di bagian persetujuan atau persetujuan antara vendor dan Pigeon Mall yang sudah siap untuk membarterkan barangnya. Oke, lalu di sini kalau kita, nah di sini kalau yang karena tadi saya sudah coba untuk loading ke browsernya langsung, itu masih overload dan sistemnya masih terganggu. Dan di sini saya akan menampilkan beberapa barang atau produk ini dari Cina ya, ini dari Cina yang sudah berhasil diposting di Pigeon Mall resmi. Seperti yang teman-teman lihat, kalau kita perhatikan ya teman-teman, sebentar, salah. Wait, oke. Nah, kita perhatikan di sini ya teman-teman. Kita perhatikan harga-harga yang terpampang di Pigeon Mall khusus daerah Cina. Oke, ini ada 0,00086 P ya untuk satu buah tas ya. Ini tas yang bermerek juga khususnya di Cina. Ini menggunakan harga konsensus seperti awal yang mereka setujui, artinya dengan persetujuan satu piece 314.000 kurang lebihnya ya dolar, itu mereka menyetujui di situ. Jadi patokan mereka itu sebagian besar vendor ya, artinya tidak semua ya. Jadi mereka mayoritas itu memang menggunakan harga konsensus yang mereka sepakati, yaitu 314.000. Ini sesuatu yang luar biasa, kita harus sangat mengapresiasi atas kerjasama daripada vendor di Cina. Lalu bagaimana dengan kondisi Pigeon Mall di Indonesia? Nah, untuk sementara saat ini sangat loyo sekali ya teman-teman, karena di Indonesia baru ada 1, 2, beberapa tidak banyak produk, dan itu pun kemarin ada postingan mobil Brio ya. Jadi itu mobil Brio itu mereka atau vendor ya, mereka mau minta diganti dengan 100 P ya, itu memang hak masing-masing. Tetapi kalau kita ingin ke depannya, pada saat koinnya itu masuk di bursa bernilai tinggi, karena ini merupakan salah satu rumus yang menentukan berapa harga pada saat launching ya di open mainnet. Tapi itu oke, kita kembali ke masing-masing kemampuan daripada vendor yang mau menukarkan. Terserah, silahkan buat teman-teman. Ini satu hal yang saya tekankan di sini, kalau kita semuanya tidak dibatasi untuk membeli barang hanya dari satu negara, alias kita diperbolehkan untuk melakukan transaksi dengan vendor global ya, atau luar negeri. Selamat buat kalian semuanya. Tetapi di sini saya tekankan karena di PCM sendiri itu merekomendasikan kalau bisa kita sebaiknya melakukan transaksi itu hanya sebatas satu wilayah atau negara saja. Karena apa? Jadi mungkin kalau ya ini misalnya kalau ke depan misalnya ada kendala ketidakpuasan barang atau apa, itu jadi mudah untuk melakukan pengembalian atau komplain langsung ke vendor dan sebagainya. Kalau kita mengalami kendala atau ketidakpuasan atas barang yang ditukar, tetapi itu dengan vendor negara lain, tentunya akan merepotkan kita sendiri ya enggak. Nah, jadi silahkan itu buat teman-teman semuanya bisa dipertimbangkan lagi buat teman-teman. Kalau merasa yang sudah setuju ya silahkan, kalau yang belum silahkan kita ikuti konsensus tertinggi ya.
Nah, di sini mungkin itu kurang lebihnya, mohon maaf. Yang belum paham langsung saja di komen, dan tetap kita pantau websitenya di P-Browser ya, sampai kita bisa mendapatkan sesuatu yang bisa kita tukarkan tetapi tidak memakan banyak koin kita gitu ya. Itu saja pesan saya, dan kalau bisa satu wilayah saja sih, nggak usah jauh-jauh ya. Dan yang jelas jangan habiskan semua koin Anda semua sebelum mainnet terbuka atau launching di bursa. Karena apa? Kita tidak pernah tahu berapa nilai pada saat open mainnet, karena semuanya itu pasti menginginkan yang namanya fiat kan. Nah, kalau kita mau menginginkan fiat secepat mungkin, ya cukup kita bantu ekosistem agar menjadi lebih kuat ya, dengan cara kita pantau semua vendor, dan jangan sampai kita melepaskan koin kita hanya dengan nilai yang asal-asalan. Seperti di Cina saja contohnya, kita itu bisa menjadikan mereka sebagai panutan lah ya, gitu aja. Yang penting jangan pernah habiskan koin Anda sebelum open mainnet. Oke. Nah, mungkin itu saja, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di update ya, informasi dari saya nanti akan saya update kembali mengenai P-Network. Oke, see you.